Di hari jadi ke-391 Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah permasalahan masih muncul di tengah hingar-bingar perayaannya. Salah satunya indeks pembangunan manusia yang masih rendah untuk sekelas daerah seluas Tasikmalaya. Masih tidak ratanya pembangunan di tiap daerah diduga menjadi akar permasalahan. Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah berbahagia, merayakan hari jadi yang ke-391. Di usia yang cukup matang ini, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Barat. Namun berbagai permasalahan masih menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang harus segera diselesaikan. Berbagai persoalan yang menjadi sorotan adalah pemerataan pembangunan. Pengamat sosial Kabupaten Tasikmalaya Maulana Jannah menuturkan, sejumlah persoalan yang harus segera dieksekusi diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Semua permasalahan muncul akibat infrastruktur yang belum merata. Ini perlu menjadi perhatian karena masih banyak masyarakat yang akses kepada kesehatan juga agak sulit ya. Antara misalnya Tasik Selatan, Tasik Utara, Tasik Tengah, Singaparna itu juga akses infrastruktur juga belum merata gitu ya. Dari misalnya orang Cikalong, orang Cipatujah yang mau berobat ke Tasik kan mesti 3 jam tuh untuk berdatang. Ya kalau orang sakit kan nggak bisa begitu. Artinya harus dibangun infrastruktur yang lebih merata di daerah-daerah yang notabene misalnya daerah-daerah Tasik Selatan atau Tasik Utara dan lain sebagainya. Masalah infrastruktur memang menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakmerataan infrastruktur membuat semua aktivitas, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terhambat. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya masih tergolong rendah untuk ukuran kabupaten sebesar Tasikmalaya. Tentu rendahnya angka IPM ini disebabkan oleh infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, serta akses ekonomi yang belum merata. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menuturkan, sampai saat ini pemerataan infrastruktur menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Asep juga mendorong kepada pemerintah untuk lebih kreatif dalam menjaring para investor. Keberadaan investor sangat diperlukan untuk menggenjot pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Negeri kami. Ya, momentum Nilangkala ini atau hari jadi Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya saja sebagai peringatan biasa, tetapi sebagai wadah untuk introspeksi diri, karena banyak sekali emang tantangan kita ke depan, banyak sekali harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Meskipun kita bisa beralibi atau beropini dengan ada COVID-19, tetapi pada dasarnya emang kita harus perjuangkan itu dengan sungguh-sungguh dan lebih fokus lagi. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengakui bahwa sampai saat ini banyak hal yang belum bisa dilakukan. Hal ini karena berbagai persoalan mulai dari ketersediaan anggaran dan dengan adanya peraturan Menteri Keuangan, ruang fiskal menjadi sempit. Tentu saja sebagai konsekuensi dari hidup yang selalu membutuhkan kebutuhan kita semakin baik dan semakin baik, tentu saja banyak hal yang sampai hari ini masih belum bisa dilakukan. Yang kedua, karena memang keinginan kita semua selalu lebih banyak daripada kemampuan, tentu saja banyak hal yang belum bisa dilakukan. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini pun saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap warga masyarakat yang keinginannya, yang harapannya belum dapat kita laksanakan bersama-sama. Pihak Pemkab juga meminta maaf bila sampai di usia yang ke-391 tahun ini banyak keinginan dan harapan masyarakat yang belum bisa terrealisasikan. Di hari jadi Kabupaten Tasikmalaya yang ke-391 tahun ini, di usia yang tidak lagi muda, semua permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya harapannya bisa segera diselesaikan.
Dan semoga Tasikmalaya sesuai dengan slogannya yaitu Walagri Bagja Waluya. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.